tentang berbagai konsep dan aplikasi manajemen keuangan bagi mahasiswa sebagai bekal bagi mereka memahami proses dan praktek manajemen sederhana keuangan bisnis. Materi umum yang disampaikan meliputi lingkungan manajemen keuangan, nilai dan waktu uang, resiko dan tingkat pengembalian, akuntansi dan keuangan, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Selama perkuliahan, mata kuliah manajemen keuangan menuntut kemandirian. Mahasiswa memahami proses manajemen keuangan, proses serta menyelesaikan berbagai kasus sederhana. Langsung aja masuk ke materi yang pertama. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi dari manajemen mengenai segala aktivitas di dalam perusahaan yang berhubungan dengan semua kegiatan dalam mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi para pemegang saham di perusahaan tersebut. Selain itu, ada beberapa pengertian manajemen menurut para ahli. Menurut Mustafa, manajemen merupakan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Menurut Sartono, istilah manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Pendapat lain dikemukakan oleh Karyoto, manajemen keuangan merupakan integrasi dari sains dan art yang mencermati dan menganalisa tentang upaya seorang manajer finansial dengan menggunakan seluruh SDM perusahaan untuk mencari funding, mengelola funding, dan membagi funding dengan goal mampu memberikan laba dan value bagi para pemilik saham dan berkelanjutan bisnis bagi entitas ekonomi. Yang kedua ada fungsi manajemen keuangan, yaitu terdiri dari fungsi pengendalian likuiditas, perencanaan aliran kas, forecasting, cash flow agar selalu tersedia uang tunai atau uang kas untuk memenuhi persyaratan apabila setiap saat diperlukan, dana raising of funds dari luar atau dari dalam perusahaan agar diperoleh dan agar biayanya lebih murah dan tersedia dana apabila setiap saat diperlukan, menjaga hubungan lebih baik dengan lembaga keuangan, misalnya dengan perbankan, untuk memenuhi kebutuhan dana apabila diperlukan oleh perusahaan pada saat-saat tertentu. Fungsi pengendalian laba, pengendalian biaya, cost control, menghindari biaya yang tidak perlu dikeluarkan atau pemborosan, penentuan harga pricing agar harga tidak terlalu mahal dibanding dengan harga barang sejenis dari pesaing, perencanaan laba, profit planning agar dapat diprediksi keuntungan yang diperoleh pada periode yang bersangkutan sehingga dapat merencanakan kegiatan yang lebih baik pada periode yang mendatang. Fungsi manajemen dalam pengendalian laba atau likuiditas. Manajer keuangan harus bertindak sebagai manajer dan sebagai pengambilan keputusan decision maker sehingga manajer keuangan dapat mengambil langkah-langkah keputusan yang akan menguntungkan bagi perusahaan. Lakukan manajemen terhadap aktivitas dan manajemen terhadap dana. Dalam hal ini fungsi manajemen seperti perencanaan planning, pengorganisasian, pengarahan, actuating, dan pengendalian controlling yang sangat diperlukan bagi seorang manajer keuangan, terutama fungsi perencanaan, pengarahan dan pengendalian berdasarkan definisi fungsi manajemen keuangan. Peneliti berpendapat bahwa seorang manajer keuangan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan harus menguasai fungsi-fungsi manajemen keuangan secara maksimal. Yang ketiga ada tujuan manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan agar dapat digunakan sebagai standar dalam pengembalian keputusan keuangan. Tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham diperhatikan dalam wujud semakin tingginya harga saham yang merupakan pencerminan dari keputusan investasi
pendanaan dan kebijakan dividen. Selain itu ada juga tujuan manajemen. Menurut para ahli, menurut Mustafa, bahwa tujuan manajemen keuangan dibagi menjadi dua, yaitu satu, pendekatan keuntungan dan resiko, yaitu manajer keuangan harus menciptakan keuangan atau laba yang maksimal dengan tingkat resiko yang minimal. Dua, pendekatan likuiditas profitabilitas, yaitu menjaga agar selalu tersedia uang kas untuk memenuhi kewajiban finansialnya dengan segera dan berusaha agar memperoleh laba perusahaan terutama untuk jangka panjang. Menurut Martono dan Harjito, tujuan perusahaan ada 3 macam, yaitu satu, mencapai atau memperoleh laba maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan. Dua, menjaga kelangsungan hidup, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan pendapat tersebut menjelaskan bahwa tujuan manajemen keuangan yang dilakukan oleh manajer keuangan adalah untuk memaksimalkan dan menguntungkan dan memaksimalkan kekayaan dengan mengoptimalkan value sekarang atau persentase value sehingga mendapat memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Yang keempat, ada prinsip manajemen keuangan, yaitu satu, akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan kewajiban moral serta hukum yang terdapat di dalam sebuah perusahaan, sehingga bisa diketahui dari mana dana itu diperoleh, dana itu dipakai untuk apa saja, dan juga bagaimana perusahaan itu memakai dana tersebut. Seluruh pihak serta aspek di perusahaan itu harus tahu bagaimana dana dan juga wewenang itu dipakai. Konsistensi sistem keuangan perusahaan tersebut harus dilakukan dengan secara konsisten. Bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan, tetapi dengan adanya pergantian tersebut menandakan adanya penggunaan dana yang tidak stabil. 3. Kelangsungan hidup. Manajer keuangan itu juga harus bisa merencanakan keuangan supaya perusahaan tersebut dapat terus berjalan serta hidup. Manajer keuangan itu juga harus memiliki strategi keuangan yang tepat. 4. Transparansi. Perusahaan itu harus transparan dan juga terbuka terhadap keuangan sesuatu perusahaan. Perusahaan tersebut juga harus menyediakan informasi mengenai aktivitas dengan orang yang berkepentingan. Keuangan yang akurat, lengkap, serta rapi bisa diakses dengan mudah oleh tiap-tiap manajer yang berkepentingan. 5. Standar akuntansi. Sistem akuntansi yang berlaku di tiap-tiap perusahaan itu haruslah sama, yang artinya semua akuntan di seluruh dunia itu bisa paham serta mengerti mengenai sistem akuntansi yang sama. 6. Integritas. Catatan dan laporan keuangan itu harus dan perlu dijaga integritasnya dengan baik. Laporan keuangan tersebut wajib dibuat lengkap serta seakurat mungkin. 7. Pengelolaan perusahaan itu harus dapat mengelola keuangan perusahaan dengan tepat. Perusahaan tersebut juga harus bisa menjamin bahwa dana yang sudah dianggarkan bisa dipakai sesuai dengan tujuan serta rencana keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah manajemen keuangan digunakan untuk membantu manajer memaksimalkan nilai perusahaan. Topik yang akan didiskusikan meliputi konsep penilaian dan hubungannya dengan arus kas masa depan dan resiko masa depan. Arus kas masa depan berbicara mengenai nilai waktu uang, time value of money. Inti dari mata kuliah ini adalah menjelaskan alat keuangan dan teknik yang digunakan untuk manajer memaksimalkan nilai perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah penganggaran modal, struktur modal optimal, working capital of financial forecasting. Nah, itu dia pembahasan tentang manajemen keuangan. Sampai di sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.